Kekuatan sejatimu terkuak. Dengarkan baik-baik, energi yang melingkupimu saat ini benar-benar unik, berbeda dari apapun yang pernah kau rasakan. Jika pesan ini benar-benar menyentuh hatimu, tandai dengan like sebagai bentuk pengakuan atas kebenaran ini. Dan mari kita terhubung lebih dalam, menguatkan perjalanan ini dengan subscribe sekarang juga. Kehadiranmu sangat berarti. Ada seseorang yang dengan sengaja, terobsesi dan mendalam, tengah mencari informasi tentang dirimu. Ini bukan sekadar rasa penasaran biasa, melainkan penggalian data yang mendalam, menarik latar belakang, membaca dokumen, mengajukan pertanyaan, berusaha menyusun kembali siapa dirimu. Dan lucunya, semakin dalam mereka menggali, semakin mereka gelisah. Mereka berharap menemukan orang yang biasa-biasa saja, yang mudah ditebak, yang bisa dipermainkan, dikendalikan, diarahkan, dibungkam, atau dimanfaatkan. Namun, yang mereka temukan justru kekosongan. Mereka menemukan momen di mana kau selamat dari hal yang seharusnya menghancurkanmu. Keputusan yang kau ambil dengan kejelasan luar biasa, yang tak mungkin dimiliki orang lain dalam posisimu. Pola yang tidak cocok dengan cerita buruk yang mereka dengar tentang dirimu. Setiap detail baru yang mereka temukan justru menimbulkan kepanikan, bukan kelegaan. Seseorang, entah itu atasanmu, figur otoritas, atau siapapun yang merasa berkuasa atas dirimu, sedang terbongkar kedoknya. Bukan karena kau berteriak atau melawan, tapi karena kebenaran itu sendiri menolak untuk terus bersembunyi. Ada dokumen, percakapan, lini masa, angka, dan keputusan yang tidak selaras. Dan satu-satunya cara mereka menjelaskan ini semua adalah dengan berusaha menjadikanmu sebagai masalah. Itulah rencana mereka. Menyalahkanmu, menghancurkanmu, menyingkirkanmu, lalu melanjutkan hidup seolah tak terjadi apa-apa. Tetapi, ada satu hal yang salah mereka perhitungkan: daya tahan, ketahanan, dan kebijaksanaanmu. Bagian dari dirimu yang tidak akan goyah, hanya karena kehadiranmu mengancam seseorang. Seseorang meneliti dirimu karena versi dirimu yang mereka ceritakan kepada orang lain tidak ada. Mereka bilang kau lemah, reaktif, ceroboh, sulit. Mereka bilang kau mudah terpojok, mudah hancur jika diberi tekanan yang tepat. Tapi semua itu tidak terjadi. Kau justru melakukan hal sebaliknya. Kau berdiam diri di dalam hatimu. Kau mengevaluasi segalanya. Kau memilih responsmu alih-alih bereaksi secara impulsif. Kau menghadapi semuanya dengan cara yang tidak cocok dengan berkas yang mereka buat tentang dirimu. Kini, mereka terlihat tidak kompeten karena tidak ada satupun prediksi mereka tentang dirimu yang menjadi kenyataan. Atasanmu, orang yang merasa memiliki kendali penuh, sedang terbongkar. Bukan oleh pelapor, bukan oleh rekan kerja, melainkan oleh fakta sederhana bahwa cerita yang mereka ciptakan tentang dirimu runtuh di bawah bebannya sendiri. Seseorang yang lebih tinggi dari mereka sedang meninjau segalanya. Seseorang di atas mereka mengajukan pertanyaan yang tidak bisa mereka jawab. Seseorang melihat pola yang berusaha mereka sembunyikan. Dan saat mereka menarik latar belakang, sejarah, dan catatanmu, mereka menyadari sesuatu yang tidak mereka siapkan. Kau tidak normal. Bukan dalam cara mereka mendefinisikan normal. Bukan dalam cara mereka mengkategorikan orang. Bukan dalam cara mereka mengharapkan karyawan atau anggota komunitas berperilaku. Kemandirian dan kecerdasanmu menciptakan gangguan yang tidak mereka sangka. Kau seharusnya tidak pergi. Kau seharusnya tidak membangun kembali. Kau seharusnya tidak menyadari apa yang sedang terjadi. Kau seharusnya tidak melawan. Kau seharusnya tidak sembuh. Kau seharusnya tidak maju. Seluruh rencana itu dirancang agar setelah kau disingkirkan, hidupmu akan hancur persis seperti yang terjadi pada setiap orang sebelum dirimu. Tapi itu tidak terjadi. Kau tidak berantakan. Kau tidak kehilangan dirimu. Kau tidak menjadi putus asa. Kau tidak kembali memohon, meminta maaf, atau menerima narasi palsu mereka. Kau masuk ke dalam dirimu. Kau menata ulang. Kau menciptakan jalan baru. Kau menguatkan dirimu. Kau memurnikan identitasmu. Dan kini, mereka tidak tahu harus berbuat apa dengan kenyataan itu. Ada sesuatu dalam dirimu yang tidak bisa mereka baca, tidak bisa mereka ukur, dan tidak bisa mereka hancurkan. Dan itulah yang mendorong mereka untuk terus menggali secara obsesif. Mereka mencari kelemahan, mereka mencari keretakan, mereka mencari bukti bahwa kau melakukan kesalahan.
Mereka mencari cara untuk membenarkan apa yang mereka coba lakukan padamu, karena jika mereka tidak bisa membenarkannya, mereka terpaksa harus bertanggung jawab. Seseorang berusaha mengumpulkan cukup informasi untuk membalikkan narasi demi keuntungan mereka. Tetapi setiap halaman yang mereka buka, setiap data yang mereka tinjau, setiap detail yang mereka pelajari, melukiskan dirimu sebagai seseorang yang seharusnya tidak pernah mereka perangi. Seseorang yang seharusnya mereka hormati, dukung, alih-alih sabotase. Seseorang yang memiliki potensi jauh lebih besar daripada batasan yang mereka coba paksakan padamu. Kau tidak dimaksudkan untuk posisi yang mereka tetapkan. Kau tidak dimaksudkan untuk batasan yang mereka berikan. Kau tidak dimaksudkan untuk perlakuan yang mereka coba paksakan. Kau dimaksudkan untuk sesuatu yang jauh lebih besar. Dan semakin mereka meneliti dirimu, semakin malu mereka jadinya. Karena kini mereka menyadari apa yang tidak pernah mereka inginkan. Orang yang mereka coba singkirkan adalah orang yang seharusnya tidak pernah mereka remehkan. Seseorang dalam struktur kerja atau otoritasmu sedang panik. Mereka tidak bisa tidur nyenyak. Mereka memutar kembali tindakan, percakapan, dan keputusan masa lalu, dan mereka menghubungkan titik-titik yang coba mereka abaikan selama berbulan-bulan. Kau bukan masalahnya. Masalahnya adalah obsesi mereka untuk mengendalikanmu. Masalahnya adalah ketakutan mereka terhadap kecerdasanmu. Masalahnya adalah ketidaknyamanan mereka terhadap caramu menolak untuk mengecilkan dirimu. Masalahnya adalah rasa tidak aman mereka. Dan kini, rasa tidak aman itu sedang terbongkar. Ada sekelompok orang yang terlibat dalam hal ini. Sebuah lingkaran, sebuah klik. Orang-orang yang setuju dengan narasi yang sama tentang dirimu. Orang-orang yang berpartisipasi dalam upaya yang sama untuk merusak kepercayaan diri atau reputasimu. Mereka pikir mereka memainkan permainan cerdas dengan berpihak pada atasan, mendukung versi cerita mereka, mendorong agenda mereka. Kini, orang-orang yang sama itu berbisik-bisik. Mereka mundur, menjauhkan diri, karena sesuatu telah terungkap, sesuatu yang tak terbantahkan. Dan kini, semua orang berebut untuk melindungi diri mereka sendiri secara individu. Seseorang yang berwenang sedang ditinjau, seseorang sedang dipertanyakan, seseorang sedang dievaluasi. Dan mereka berusaha menjelaskan mengapa semua yang mereka klaim tentang dirimu tidak cocok dengan buktinya. Mereka bilang kau tidak bertanggung jawab. Catatan menunjukkan sebaliknya. Mereka bilang kau sulit dihadapi. Interaksi menunjukkan sebaliknya. Mereka bilang kau berkinerja buruk. Hasil menunjukkan sebaliknya. Mereka bilang kau pantas disingkirkan. Lini masa menunjukkan sebaliknya. Setiap upaya mereka untuk membuatmu terlihat tidak layak telah menjadi bumerang. Namun, yang lebih mengganggu bagi mereka adalah kesadaran bahwa kau pulih terlalu cepat. Kau beradaptasi terlalu tangguh. Kau membangun terlalu kuat. Kau tumbuh terlalu pesat. Kau melangkah ke tujuanmu terlalu percaya diri. Mereka berharap melihatmu berantakan. Mereka berharap mendengar rumor tentang perjuanganmu. Mereka berharap menyaksikan kau runtuh di bawah tekanan. Sebaliknya, mereka melihatmu bangkit. Inilah mengapa seseorang mencoba menarik latar belakangmu pada tingkat yang lebih dalam dari sebelumnya. Mereka melihat garis keluargamu, masa kecilmu, pekerjaan masa lalumu, lingkungan, dan tantangan yang pernah kau hadapi. Mereka mencoba menemukan sumber kekuatanmu, karena mereka tahu mereka tidak memberikannya padamu, dan itu menakutkan mereka. Orang seperti ini percaya bahwa kekuasaan hanya berasal dari mereka. Jadi, ketika mereka bertemu seseorang yang membawa kekuasaan dari dalam dirinya, mereka langsung merasa terancam. Seseorang yang lebih tinggi dari atasanmu memperhatikan keretakan dalam cerita tersebut. Seseorang dengan otoritas yang sebenarnya mempertanyakan keputusan yang telah dibuat. Seseorang memeriksa stempel waktu, komunikasi, perilaku, dan konsekuensi. Seseorang menemukan bahwa sesuatu telah disembunyikan, diputarbalikkan, dimanipulasi. Ada juga pembicaraan tentang upaya yang gagal. Sesuatu yang tidak berjalan sesuai rencana, sesuatu yang seharusnya mendorongmu ke pojok, tetapi tidak pernah mencapaimu seperti yang mereka inginkan. Sesuatu yang coba diatur seseorang di belakangmu. Jebakan, situasi yang dimaksudkan untuk mendiskreditkanmu. Itu tidak berhasil. Kau terlalu terlindungi, terlalu sadar, terlalu dibimbing, dan kini kegagalan upaya itu menjadi bagian mengapa mereka menggali lebih dalam, karena mereka perlu menutup jejak mereka. Kau tidak normal bagi mereka karena kau tidak hancur seperti orang lain hancur.
Kau tidak menyerah seperti orang lain menyerah. Kau tidak bereaksi seperti orang lain bereaksi. Kau tidak kehilangan dirimu seperti orang lain kehilangan diri mereka. Ketenanganmu membingungkan mereka. Fokusmu membuat mereka frustrasi. Kemampuanmu untuk membangun kembali meneror mereka. Intuisimu membuka kedok mereka. Kemajuanmu mempermalukan mereka. Sebuah pengorbanan telah direncanakan secara simbolis atau strategis. Sesuatu yang dirancang untuk memastikan kau disingkirkan agar orang lain dapat tetap berkuasa. Tetapi pengorbanan itu berbalik. Itu tidak berhasil. Itu tidak mengikuti jalur yang biasa. Dan kini mereka kalang kabut karena reaksi berantai yang mereka harapkan sedang terjadi, hanya saja tidak ke arah mereka. Alih-alih kau yang kehilangan segalanya, justru mereka yang kehilangan kredibilitas. Alih-alih kau yang panik, justru mereka yang begadang di malam hari. Alih-alih kau yang bertanya-tanya apa yang akan terjadi selanjutnya, justru mereka yang ketakutan akan panggilan telepon, pertemuan, atau email berikutnya. Seseorang yang terlibat dalam hal ini secara obsesif mengawasi pembaruan, kemajuan, postingan, pekerjaan, dan gerakanmu. Mereka berusaha memahami bagaimana kau masih berdiri. Mereka berusaha memahami bagaimana kau tidak runtuh. Mereka berusaha memahami bagaimana kau mendahului mereka tanpa pernah mengetahui sepenuhnya rencana yang mereka buat. Namun seseorang yang lain, seseorang di puncak, sedang membentuk opini baru tentang dirimu. Mereka melihatmu sebagai seseorang yang pantas dihormati, seseorang yang pantas diakui, seseorang yang tidak diperlakukan adil, seseorang yang menjadi sasaran karena alasan yang tidak masuk akal, dan orang ini akan membuat keputusan yang mengubah segalanya. Karena kini, saat potongan informasi terakhir sedang ditinjau, saat halaman terakhir penyelidikan mereka dibalik, saat energi di sekitarmu mengencang menjadi sesuatu yang tidak bisa diabaikan lagi, sesuatu dimulai yang mengarah langsung ke apa yang terjadi selanjutnya. Sesuatu yang tidak pernah mereka persiapkan. Sesuatu yang tidak mereka antisipasi. Sesuatu yang menggeser seluruh arah rencana mereka tanpa mengeluarkan suara, tanpa menunjukkan sinyal, tanpa memberi mereka peringatan apapun untuk bersiap. Itu dimulai dengan sebuah kesadaran yang tidak mereka duga. Semakin dalam mereka menggali dirimu, semakin banyak hal yang mereka temukan yang tidak cocok dengan asumsi mereka, pola yang tidak selaras dengan tuduhan mereka, lini masa yang tidak mendukung kecurigaan mereka, perilaku yang bertentangan dengan setiap cerita negatif yang dibisikkan tentang dirimu. Dan disinilah ketidaknyamanan mereka mulai tumbuh, karena penyelidikan yang mereka inisiasi untuk membongkarmu perlahan, diam-diam, tanpa salah lagi, berubah menjadi penyelidikan yang membongkar mereka. Atasanmu merasakannya lebih dulu. Rasa sesak di dada itu, pergeseran rasa takut di balik mata, kekhawatiran yang tak terucapkan bahwa mungkin memicu seluruh pencarian ini adalah keputusan terburuk yang pernah mereka buat. Karena alih-alih menemukan kelemahan dalam dirimu, orang-orang yang menggali justru menemukan keretakan dalam diri mereka. Keputusan lama yang mereka harap tidak ada yang ingat, pilihan yang mereka pikir sudah terkubur, momen manipulasi yang mereka asumsikan tidak akan pernah terungkap. Tetapi ketika seseorang mencari satu orang, cahaya tidak tinggal diam. Itu menyebar, itu bergerak, itu menerangi. Dan kini cahaya itu melayang ke arah yang tidak mereka inginkan. Ketidaknyamanan mereka semakin tajam setiap kali penyelidik mengajukan pertanyaan yang sedikit terlalu dekat. Setiap kali seseorang menyebutkan tanggal yang ingin mereka lupakan, setiap kali seseorang meminta dokumen yang tidak mereka siapkan sebelumnya. Karena yang benar adalah mereka memulai perburuan tanpa menyadari bahwa pemburu tidak bisa mengontrol kemana jejak itu mengarah. Mereka tidak bisa memutuskan apa yang akan terungkap. Mereka tidak bisa membatasi kebenaran begitu ia sudah bergerak. Dan sementara semua ini terjadi, kau tetap sama. Tenang, mantap, sengaja, terkumpul. Tetapi ketenanganmu ini menjadi ancaman terbesar di mata mereka, karena mereka mengharapkan kepanikan. Mereka mengharapkan ketakutan. Mereka mengharapkan keraguan atau kesalahan. Namun, semakin banyak tekanan yang mereka coba berikan, semakin sedikit kau bereaksi. Dan ini sangat menggoyahkan mereka, karena ketika seseorang tidak menyembunyikan apa-apa, energinya tidak menyebar. Itu menjadi lebih tajam, fokus, tak tergoyahkan. Dan itulah yang tidak mereka antisipasi. Ketegasanmu, kemantapanmu, kemampuanmu untuk mempertahankan posisi bahkan ketika orang lain mencoba mendorongmu.
Upaya mereka untuk memojokkanmu hanya mengungkap betapa terpojoknya perasaan mereka sendiri. Namun, inilah bagian yang benar-benar merusak kepercayaan diri mereka. Para penyelidik mulai memperhatikan kontrasnya. Mereka melihat betapa stabilnya dirimu dibandingkan dengan betapa gugupnya atasanmu. Mereka melihat bagaimana jawabanmu jelas dan konsisten, sementara penjelasan atasanmu terus berubah. Mereka melihat bagaimana perilakumu masuk akal, sementara perilaku mereka menjadi semakin kontradiktif. Mereka mungkin belum mengatakannya keras-keras, tetapi pergeseran persepsi sedang terjadi. Dan begitu pergeseran itu dimulai, mustahil untuk dibalik. Kau bisa merasakan ketegangan yang meningkat di lingkungan itu. Udara di sekitar mereka terasa lebih berat. Mata mereka menghindari arah tertentu. Suara mereka bergetar di tempat-tempat yang dulunya terdengar tegas. Mereka mulai menjelaskan secara berlebihan hal-hal yang tidak ada yang tanyakan. Mereka mulai memberikan informasi yang tidak diminta. Dan yang terburuk, mereka mulai memeriksa dirimu lebih sering dari sebelumnya, seolah mencoba membaca pikiranmu, seolah mencoba memprediksi langkahmu selanjutnya, seolah ketakutan. Kau sudah tahu apa yang mereka coba sembunyikan, tapi inilah yang tidak mereka sadari. Kau sudah merasakan segalanya jauh sebelum ada di antara mereka yang tahu apa yang sedang mereka masuki. Intuisimu menangkap pergeseran itu. Kesadaranmu menerjemahkan arus bawah. Naluri-nalurimu mengenali ketegangan itu sebelum ia memiliki nama. Jadi, ketika penyelidikan ini dibuka, kau tidak terkejut. Kau siap. Bukan karena kau mengharapkan serangan, tetapi karena jenis orang seperti dirimu memaksa orang lain untuk mengungkapkan diri mereka. Itu memaksa kebenaran untuk muncul. Itu memaksa niat tersembunyi untuk menunjukkan garis luarnya melalui retakan dalam perilaku mereka. Dan seiring berlanjutnya penggalian, orang-orang yang melakukannya mulai memperhatikan satu hal yang diharap atasanmu tetap terkubur. Pola menjadikanmu sasaran, gerakan halus, upaya untuk merusak pekerjaanmu, permusuhan tersembunyi dalam keputusan mereka, inkonsistensi yang tidak dapat dijelaskan seputar evaluasi dan tugasmu, perubahan mendadak yang tidak masuk akal. Ketika hal-hal ini mulai terhubung menjadi sebuah pola, ceritanya bergeser, narasinya terbalik, pertanyaannya mulai berubah arah. Ini bukan lagi tentang apa yang disembunyikan orang ini. Ini menjadi mengapa mereka dijadikan sasaran sejak awal? Sebuah pertanyaan yang jauh lebih berbahaya bagi atasanmu. Mereka bisa merasakan narasi itu lepas dari tangan mereka. Dan disinilah keputusasaan mulai terlihat. Orang-orang yang berkuasa panik dalam beberapa tahap dan atasanmu memasuki tahap kedua. Tahap di mana mereka mencoba menulis ulang apa yang terjadi, berharap seseorang akan mempercayai versi yang mereka buat-buat saat ini. Mereka mulai menulis ulang penjelasan lama. Mereka mulai berpura-pura keputusan, dibuat karena alasan yang tidak pernah ada. Mereka mulai menggambarkan diri mereka sebagai orang yang peduli atau salah informasi, alih-alih manipulatif atau terancam. Tetapi masalahnya adalah semakin mereka mencoba memutarbalikkan cerita, semakin tindakan mereka mengungkapkan motif sebenarnya. Dan kini para penyelidik tidak hanya melihatmu, mereka mengamati dinamika kekuasaan di sekitarmu. Interaksi halus, ketegangan dalam percakapan, inkonsistensi dalam perilaku atasanmu, jejak kertas yang tidak mendukung narasi mereka, jejak emosional yang mengarah langsung pada rasa tidak aman, bukan kepemimpinan. Mereka melihat kebenaran yang atasanmu berusaha keras untuk sembunyikan. Penyelidikan ini tidak pernah tentang kesalahanmu, itu tentang ketakutan mereka terhadap kemampuanmu. Ketakutan terhadap seseorang yang lebih pintar dari yang mereka duga, lebih tangguh dari yang mereka antisipasi, lebih sadar dari yang mereka harapkan, lebih berprinsip daripada yang bisa mereka tiru. Dan sementara mereka berpikir menggali dirimu akan mengungkap sesuatu yang merusak, itu hanya mengungkap betapa terintimidasinya mereka selama ini olehmu. Tim yang menggali lebih dalam mulai memperhatikan kekuatanmu, etos kerjamu, disiplinmu, konsistensimu, kejelasanmu, kemantapan emosionalmu, dan yang paling penting, penolakanmu untuk menyerang balik atau membalas. Sikap menahan diri itu saja membuat motif mereka terlihat semakin mencurigakan. Karena ketika seseorang bersalah, mereka bereaksi secara impulsif. Tetapi ketika seseorang jujur, ketenangannya berbicara lebih keras daripada pembelaan apapun yang bisa mereka tawarkan. Kini perhatian mulai mengarah kepadamu. Bukan karena kau mendorongnya ke sana, tetapi karena kebenaran secara alami
tertarik pada orang yang tidak memiliki keuntungan apapun dari berbohong. Dan semakin kebenaran ini selaras denganmu, semakin banyak tekanan yang dirasakan atasanmu. Perilaku mereka menjadi semakin tidak stabil. Ketakutan mereka menjadi semakin terlihat. Suara mereka mulai pecah di tempat-tempat yang dulunya terdengar tegas. Keputusan mereka menjadi terburu-buru, tidak terorganisir, inkonsisten. Dan inkonsistensi ini memberi sinyal halus tetapi tak salah lagi kepada para penyelidik. Sesuatu yang salah ada di pihak itu, bukan di pihakmu. Atasanmu mulai berusaha terlalu keras. Dan ketika orang berusaha terlalu keras, mereka mengungkapkan dengan tepat apa yang mereka coba sembunyikan. Sementara itu, kau tetap tidak tergerak, bukan karena kau mengabaikan apa yang terjadi, tetapi karena kau sudah lama mempelajari sesuatu yang kuat. Ketika seseorang mencoba menyabotase dirimu, kejatuhan mereka sudah dibangun ke dalam tindakan mereka sendiri. Yang harus kau lakukan hanyalah tetap selaras dengan kebenaranmu. Keselarasan itu adalah perlindunganmu. Kemantapan itu adalah perisaimu. Kejelasan itu adalah keuntunganmu. Dan perlahan, narasi itu bergeser lagi. Rekan kerjamu juga menyadarinya. Mereka mulai berbisik pelan satu sama lain, bukan tentang dirimu, tetapi tentang atasan. Mereka mulai mempertanyakan keputusan yang dulunya tampak tak terpertanyakan. Mereka mulai mengunjungi kembali momen-momen yang mereka alami, tetapi abaikan. Mereka mulai mengingat hal-hal yang dikatakan, dilakukan, atau disiratkan atasanmu. Dan kini, ingatan itu terlihat berbeda. Kini mereka melihat polanya. Kini mereka melihat niatnya. Kini mereka melihat rasa tidak aman dalam diri atasanmu yang pernah mereka salah artikan sebagai otoritas. Bahkan orang-orang yang tidak pernah membelamu sebelumnya mulai memikirkan kembali asumsi mereka. Namamu mulai bergeser dari yang sedang ditinjau menjadi yang menjadi sasaran tidak adil. Reputasimu perlahan menulis ulang dirinya secara real time. Bukan dengan kata-katamu, tetapi dengan kesadaran mereka. Dan disinilah fase berikutnya dimulai. Para penyelidik mulai mengajukan pertanyaan yang tidak disiapkan atasanmu. Mengapa keputusan tertentu dibuat? Mengapa peluang tertentu diblokir? Mengapa tanggung jawab tertentu dialihkan? Mengapa narasi palsu tertentu didorong? Pertanyaan-pertanyaan ini menghantam lebih keras daripada apapun yang ditujukan kepadamu. Karena sementara jawabanmu tetap konsisten dan jelas, jawaban atasanmu menjadi kacau, samar, defensif. Cerita mereka terus berubah. Ingatan mereka tiba-tiba menjadi tidak pasti. Alasan mereka menjadi rumit. Penjelasan mereka menjadi lebih panjang. Tetapi kredibilitas mereka semakin kecil. Inilah saat di mana mereka menyadari bahaya yang sebenarnya mereka hadapi. Karena kini sorotan tidak lagi tertuju padamu, melainkan pada mereka. Orang-orang yang menggali latar belakangmu mulai menggali latar belakang mereka dengan intensitas yang sama, pengawasan yang sama, pemeriksaan yang sama. Dan setiap upaya yang mereka lakukan untuk mengalihkan perhatian hanya mengalihkan kecurigaan kembali kepada diri mereka sendiri. Dan sepanjang waktu ini, kau tidak melakukan apapun kecuali tetap membumi, jujur, dan selaras dengan siapa dirimu sebenarnya. Itu adalah bagian yang paling menakutkan mereka, karena orang yang jujur tidak dapat dikendalikan. Orang yang membumi tidak dapat dimanipulasi. Orang yang berdiri teguh dalam kebenaran tidak dapat dijatuhkan oleh kebohongan. Dan kini kau bisa merasakannya. Pergeseran yang menandakan sesuatu yang besar akan segera terjadi. Bukan momen kejatuhan bagimu, tetapi momen pembongkaran bagi mereka. Momen di mana kebenaran yang terkubur di bawah keputusan mereka akhirnya menembus permukaan. Momen di mana penyelidikan yang mereka inisiasi menjadi cermin yang tidak mereka duga akan mereka hadapi. Dan tepat ketika ketegangan ini mencapai puncaknya, tepat ketika mereka merasakan dinding menekan, tepat ketika mereka menyadari situasinya lepas kendali, sesuatu mulai terungkap yang bertransisi langsung ke bagian selanjutnya. Sesuatu yang akan mengubah tidak hanya bagaimana orang melihat mereka, tetapi bagaimana orang melihatmu. Sesuatu yang tidak hanya melanjutkan penyelidikan, tetapi memperdalamnya ke wilayah yang tidak pernah mereka inginkan dimasuki siapapun. Karena kini orang-orang yang meninjau segalanya tidak hanya menginginkan jawaban, mereka menginginkan asal-usul. Mereka menginginkan konteks, mereka menginginkan alasan di balik keputusan yang menyebabkan situasi ini. Dan saat mereka bergeser dari apa yang terjadi menjadi mengapa ini dilakukan, lantai di bawah atasanmu mulai bergetar. Inilah titik di mana seluruh narasi terbalik tidak secara bertahap tetapi tajam.
Seperti pintu yang terkunci tiba-tiba terbuka ketika seseorang menemukan titik tekanan yang tepat. Satu pertanyaan, satu inkonsistensi, satu detail yang tidak cocok adalah semua yang dibutuhkan para penyelidik untuk melihat pola yang coba dikubur atasanmu. Dan itu dimulai dengan sesuatu yang kecil. Sebuah email yang mereka pikir tidak akan ditinjau kembali. Sebuah keputusan yang mereka buat secara impulsif, sebuah komentar yang mereka tinggalkan secara tertulis tanpa menyadari bobot yang akan dibawanya berbulan-bulan kemudian. Detail tunggal yang terabaikan itu menjadi benang yang mengurai semua yang mereka coba sembunyikan. Dan kini orang-orang yang meninjau situasi mulai meminta hal-hal yang diharap atasanmu tidak akan pernah diperiksa. Catatan yang lebih tua, laporan sebelumnya, percakapan yang melibatkan keputusan yang memengaruhimu secara langsung. Mereka mulai menelusuri lini masa dengan lebih hati-hati. Mereka mulai membandingkan tindakan dengan kebijakan. Mereka mulai memeriksa keselarasan, logika, kewajaran, dan setiap kali mereka memeriksa sesuatu yang terhubung denganmu, keretakan baru muncul dalam cerita atasanmu. Mereka bisa merasakannya. Mereka bisa melihatnya di ekspresi para penyelidik. Cara alis mereka mengernyit, cara mereka bertukar pandang sekilas, cara nada bicara mereka menjadi kurang netral dan lebih analitis. Atasanmu mencoba menafsirkan isyarat-isyarat kecil itu, tetapi setiap isyarat menceritakan kebenaran yang sama. Orang-orang yang meninjau ini tidak lagi mempercayai narasi mereka, dan kesadaran ini menghantam mereka lebih keras daripada apapun yang telah terjadi sejauh ini. Karena satu hal yang mereka butuhkan untuk mempertahankan kendali adalah kepercayaan. Mereka membutuhkan para penyelidik untuk mempercayai bahwa kau adalah masalahnya. Mereka membutuhkan mereka untuk mempercayai cerita yang mereka buat. Tetapi kini kepercayaan itu terlepas dari jari-jari mereka. Dan sekali kepercayaan mulai jatuh, ia jatuh dengan cepat. Tidak ada seorang pun dalam posisi pengawasan yang ingin kedapatan mendukung orang yang salah. Tidak ada yang ingin terlihat lalai. Tidak ada yang ingin mengambil risiko mendukung seseorang yang motifnya dipertanyakan. Atasanmu merasakan otoritas mereka menyusut dengan setiap pertanyaan yang diajukan. Nada bicara mereka menjadi defensif. Postur mereka menegang, respons mereka menjadi lebih panjang, namun menjelaskan lebih sedikit. Mereka terus bersikeras bahwa mereka hanya mengikuti prosedur, tetapi setiap dokumen pendukung bertentangan dengan cara mereka menggunakan prosedur itu. Mereka terus bersikeras bahwa mereka hanya prihatin, tetapi keprihatinan tidak selaras dengan pola tindakan yang mereka ambil. Mereka terus bersikeras bahwa mereka berusaha membantu, tetapi tidak ada yang mereka lakukan yang mencerminkan bantuan, hanya penargetan. Dan kini para penyelidik mulai memanggil orang-orang yang menyaksikan sesuatu. Orang-orang yang atasanmu lupa ada di ruangan itu, orang-orang yang mendengar percakapan, orang-orang yang melihat perlakuan tidak adil tetapi memilih diam saat itu. Tetapi keheningan tidak selamanya setia. Itu bergeser ketika kebenaran menjadi lebih aman untuk didukung daripada kebohongan. Satu persatu, kesaksian kecil mulai muncul ke permukaan. Seseorang menyebutkan bagaimana sikap atasanmu terhadapmu berubah setelah kau berkinerja lebih baik dari yang diharapkan. Orang lain menyebutkan cara atasanmu bereaksi berlebihan terhadap kesalahan kecil yang bahkan tidak kau lakukan. Yang lain mengingat saat-saat di mana atasanmu berbicara negatif tentangmu tanpa bukti. Yang lain ingat ketika mereka mempertanyakan salah satu tugasmu karena tidak cocok dengan peran atau tingkat keahlianmu. Kenangan-kenangan ini tidak keluar secara agresif. Mereka keluar dengan tenang, hati-hati. Tetapi bahkan pengungkapan yang tenang pun memiliki dampak ketika mereka selaras dengan sempurna. Dan kini sebuah gambaran mulai terbentuk. Gambaran yang tidak atasanmu inginkan dilihat siapapun. Gambaran di mana kau bukan masalahnya. Gambaran di mana mereka mencoba menahanmu. Gambaran di mana keputusan mereka didorong bukan oleh profesionalisme, tetapi oleh ketakutan. Ketakutan akan kecerdasanmu, ketakutan akan pengaruhmu, ketakutan akan pertumbuhanmu, ketakutan akan potensimu untuk mengungguli mereka. Itu menjadi lebih jelas setiap saat. Dan kejelasan ini berbahaya bagi mereka karena kini para penyelidik tidak hanya meninjau apa yang terjadi, mereka menilai kepemimpinan di baliknya. Mereka mulai mengevaluasi seberapa sering atasanmu membuat keputusan serupa. Mereka mulai memperhatikan bahwa ini bukan kasus yang terisolasi. Mereka mulai menyusun pola panjang rasa tidak aman yang menyamar sebagai otoritas. Kau bisa merasakan pergeseran itu bahkan dari kejauhan.
Ada bobot baru di lingkungan itu, perhatian baru di mata orang-orang, keseriusan baru dalam suara mereka. Kau tidak lagi diperiksa, kau sedang dipertimbangkan, diperhatikan, dihormati. Ketenanganmu telah berubah menjadi bukti integritasmu yang tak terbantahkan. Kemantapanmu telah menjadi pertahanan terkuatmu. Kesabaranmu telah menjadi alasan mengapa orang lain kini melihatmu secara berbeda, dan atasanmu tahu itu. Mereka mencoba mengimbangi, mereka mencoba menyesuaikan nada bicara mereka, berusaha terlihat mendukung, mencoba menarik kembali dengan pernyataan kosong tentang salah komunikasi atau salah paham. Tetapi upaya mereka hanya memperburuk keadaan, karena ketika seseorang telah begitu lama beroperasi dari ego, upaya tiba-tiba mereka untuk bersikap rendah hati terlihat palsu, dipaksakan, transparan. Orang bisa membedakan antara pertanggungjawaban yang nyata dan keprihatinan yang bersifat performance. Dan upaya atasanmu berteriak, performance. Sementara itu, para penyelidik mulai berdiskusi di antara mereka sendiri apakah situasi ini mengisyaratkan masalah yang lebih dalam di lingkungan kerja. Mereka mulai meninjau pilihan kepemimpinan. Mereka mulai mempertanyakan berapa banyak karyawan lain yang terpengaruh. Dan setiap kali mereka mengajukan pertanyaan, atasanmu merasakan sepotong citra mereka runtuh. Mereka tidak lagi khawatir penyelidikan itu akan membongkarmu. Mereka takut itu akan membongkar mereka sepenuhnya. Dan disinilah pergeseran yang sebenarnya dimulai. Bukan dalam dokumen, bukan dalam rapat, tetapi dalam energi. Tiba-tiba, semua orang melihat atasanmu secara berbeda, bukan dengan kepercayaan, bukan dengan hormat, tetapi dengan jarak yang waspada. Jenis jarak yang dijaga orang ketika mereka akhirnya melihat sifat asli seseorang. Jarak itu tumbuh setiap jam, setiap detail baru, setiap kontradiksi, dan kau bisa merasakannya mengencang di